Main yuk. 2 hari kemudian. Assalamualaikum, ucap Randy sambil mengetuk pintu rumahnya. Tak ada sahutan dari dalam, sepertinya Dini sudah tidur. Assalamualaikum, ucap Randy lagi. Masih tak ada sahutan juga. Apa Dini udah tidur ya? Gak nyahut juga gue panggil-panggil. Gumam Randy. Randy pun mengeluarkan kunci duplikat yang dimilikinya, yang sengaja dipegang masing-masing satu, agar memudahkan saat mereka terlambat pulang atau sebagainya. Setelah pintu terbuka, Randy masuk ke dalam rumahnya. Suasana sangat sepi, padahal Randy berharap Dini akan menyambutnya pulang. Tapi sayang sekali Dini tak menyambutnya sama sekali. Randy meletakkan kopernya di dekat sofa, kemudian masuk ke kamarnya. Benar dugaannya, Dini memang terlelap tidur, sehingga tak dapat mendengar panggilan dari Randy tadi. Randy mendekat dan naik ke tempat tidur. Randy menatap wajah istrinya yang sedang lelap, wajah yang selalu dia rindukan setiap saat ketika berjauhan. Randy menyentuh pipi Dini, lalu menempelkan bibirnya pada bibir Dini. Dini yang tidur nyenyak pun merasa terganggu oleh kelakuan suaminya itu. Mata Dini terbuka lebar. Dia cukup terkejut melihat suaminya kini ada di hadapannya. Kak Randy, ucap Dini. Randy tersenyum. Kakak, aku kangen. Dini langsung menghambur ke pelukan Randy. Dini memeluknya penuh kerinduan. Kakak, aku kangen kak. Ucap Dini lagi. Aku juga kangen kamu Din, balas Randy. Tak hanya Dini, Randy juga sangat merindukan istrinya itu. Inilah momen yang ditunggunya selama berpisah. Momen saat mereka bisa saling memeluk, melepaskan rasa kerinduan yang dalam. Randy melepaskan pelukan Dini, lalu menatap mata istrinya. Kangen banget sama kamu istriku. Aku nahan rindu selama kita berjauhan. Aku pengen pulang terus tapi gak bisa. Ungkap Randy. Apalagi aku. Aku kangen banget sama kakak. Rasanya sepi gak ada kakak. Ungkap Dini juga. Keduanya kembali berpelukan. Rasa rindu yang dalam belum terlepas semuanya. Kakak udah makan? Tanya Dini. Udah kok. Tadi aku makan dulu sebelum kemari. Papa bilang kasihan kalau kamu masak mendadak cuma buat sambut aku pulang. Makanya papa ajak aku makan dulu. Jawab Randy. Ya udah, kalau kakak udah makan aku lega. Balas Dini lega. Keluar yuk, aku bawain oleh-oleh buat kamu. Ajak Randy dengan menarik tangan Dini pelan. Dini dan Randy keluar dari kamar mereka dan duduk di ruang tamu. Randy membuka koper bawaannya dan mengeluarkan isinya. Randy membawa oleh-oleh berupa makanan khas Solo, kain batik dan juga dress batik Solo. Semuanya sengaja dia beli untuk Dini, karena Randy tak tahu oleh-oleh apa yang harus dibelikan untuk istrinya. Ini buat kamu semuanya. Maaf ya kalau kamu gak suka. Soalnya aku bingung harus beli apa. Aku gak tahu apa yang kamu suka. Ucap Randy. Makasih banyak kak. Aku suka semuanya. Ucap Dini senang. Randy membuka bakpia yang dibawanya tadi dan menyuapi Dini sambil memegangi perut Dini yang masih rata itu. Enak, ucap Dini dengan mulut penuh. Kamu suka? Tanya Randy. Suka banget, jawab Dini. Randy menyuapi Dini lagi, lalu gantian Dini yang menyuapinya juga. Kak, besok antar aku ke bidan ya. Aku mau cek kandungan. Pinta Dini. Boleh banget. Aku juga pengen tahu kondisi anak kita. Randy langsung mengiyakan. Tapi sepulang sekolah ya. Apa kakak gak sibuk? Tanya Dini. Enggak. Aku kan libur buat 2 hari. Aku gak akan kemana-mana. Jadi aku bisa antar kamu kemana aja kamu mau. Jawab Randy. Berarti kakak bisa antar aku ke sekolah juga? Bisa. Besok aku antar sekolah dan aku jemput. Makasih kakak. Dini memeluk lagi suaminya. Dini sangat senang. Akhirnya Randy memiliki waktu luang untuk dirinya selama 2 hari. Setelah sebelumnya sibuk setiap hari dan hanya bertemu saat pagi dan malam saja. Aku mau mandi dulu ya. Gerah banget. Randy beranjak. Dini mengangguk. Randy pergi ke kamar mandi. Sementara Dini asyik memakan bakpia dan oleh-oleh makanan yang dibawa Randy. Randy mengguyur tubuhnya dengan air seluruhnya. Rasa gerah dan lengket hilang seketika. Randy keluar dari kamar mandi setelah 10 menit membersihkan diri. Lilitan handuk di pinggang menutupi tubuh bagian bawahnya. Randy mengeringkan rambut dan duduk di ranjang.
di mana Dini sudah berada di sana lebih dulu. Dini mengambil sisir, lalu menyisiri rambut Randy perlahan. "Gimana kerjaan di sana? Apa lancar?" tanya Dini. "Alhamdulillah lancar. Cuma ada sedikit drama yang bikin jantung hampir copot," jawab Randy. "Drama apa?" tanya Dini lagi. Randy menghentikan tangan Dini yang masih menyisir rambutnya, lalu mengajak Dini masuk ke dalam selimut. "Kamu cemburu gak kalau aku cerita pengalaman kemarin?" Randy bertanya sebelum bercerita. "Cerita aja, aku gak akan cemburu," jawab Dini tenang. Ya, Dini memang bukan tipe perempuan pecemburu. Dini selalu ingin mendengar cerita suaminya, walaupun itu menyangkut tentang perempuan lain. "Sebenarnya, saat di sana aku ketemu sama anaknya orang asing itu. Namanya Michelle. Cantik banget. Dia liatin aku terus di pertemuan pertama itu." Randy mulai bercerita. "Aku pergi ke toilet buat pipis. Pas aku mau keluar dia ternyata ngikutin aku. Ya aku risih lah. Berasa kayak diikuti kuntilanak. Dia suka banget sama kakak sampai ke toilet aja diikutin." Dini semakin penasaran. "Iya, aneh kan? Awalnya aku pikir dia itu terlalu terobsesi sama cowok, makanya kemana-mana diikutin. Tapi taunya..." Randy menghentikan ceritanya. "Taunya apa?" tanya Dini. "Dia agak gila. Dia kayak gitu setelah pacarnya meninggal," jawab Randy. Dini melongo. "Benarkah wanita secantik itu gila?" "Masa sih?" Dini tak percaya. "Beneran, dia memang gila," kata asisten Tuan Alexander. "Misha memang selalu kayak gitu setiap ikut papanya ngadain pertemuan. Dia sering godain cowok yang baru dilihatnya." Jelas Randy. "Sayang banget, padahal cantik. Kakak pasti tergoda deh," selidik Dini. "Ish, apaan? Enggak kok, biasa aja." Randy mengelak. Ya, meskipun sebenarnya Randy mengagumi kecantikan Michelle, tapi bagi Randy, Dini tetaplah yang tercantik. Randy akan selalu berusaha untuk menjaga hatinya untuk Dini. Dia takkan pernah mencoba untuk menduakan sang istri. "Dini," ucap Randy manja. Dini menatap suaminya. "Pengen," ranyek Randy. "Idih, mulai deh nakalnya." Dini mencubit tangan Randy gemas. Godanya. Dini tersipu malu. Dia juga sama rindunya. "Kakak belum pakai baju loh. Mendingan pakai baju dulu biar gak dingin." Dini pura-pura mengalihkan topik pembicaraan. "Buat apa pakai baju? Nanti kan dibuka lagi. Aku udah wangi nih. Masa kamu gak tertarik?" Randy mengambil tangan Dini dan meletakkannya di dada. Randy tanpa menunggu mengangkat tubuh Dini dan meletakkannya di pangkuan. "Main yuk," ajak Randy genit. "Gak capek habis pulang dari perjalanan jauh?" Dini mengusap-usap dada bidang Randy. "Capeknya beda lagi, malah bikin semangat. Hehehe," jawab Randy cengengesan. Dini hanya tersenyum. Suaminya sangat mesum. Randy melepaskan handuknya, lalu membuangnya sembarangan. Randy menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Di dalam selimut, Dini dan Randy bersenda gurau, penuh kebahagiaan, melepas rasa rindu dalam suasana romantis. Petaka bakso rudal. Randy memarkirkan motornya di halaman sebuah klinik kesehatan, lalu menggandeng tangan Dini dan membawanya masuk ke dalam klinik. Dini dan Randy mengambil nomor antrian, duduk berdua menunggu giliran mereka dipanggil. "Kak, bisa tolong beliin minuman? Aku haus," pinta Dini. "Boleh, wait ya, aku beli dulu." Randy beranjak. Randy keluar dari gedung klinik menuju ke sebuah warung yang ada di dekat klinik. Randy mengambil sebotol minuman dingin untuk Dini, juga mengambil beberapa kantong camilan, lalu membayarnya. Baru saja Randy akan kembali ke klinik, tiba-tiba beruak. Di depan matanya sendiri, Randy melihat sebuah kecelakaan antara mobil dan motor. Randy melotot melihat kejadian yang mengerikan di depannya. Randy mematung di tempat. Rasanya dia baru melihat sebuah kejadian di film yang sering ditontonnya. Namun kini scene itu terlihat di depan matanya sendiri. Randy sangat terkejut, hingga dia merasa tubuhnya tak mampu bergerak. Melihat itu membuat Randy mematung. Bagaimana tidak? Kecelakaan yang melibatkan motor dan mobil itu menyebabkan 2 orang pengendara motor tewas seketika,
dengan keadaan yang mengenaskan. Sementara pengendara mobil langsung tak sadarkan diri. Orang-orang berlarian menghampiri tempat kejadian untuk menolong para korban. Mereka berbondong-bondong membantu mengevakuasi para korban yang mengalami luka-luka dan meninggal di tempat. Darah yang keluar dari korban pemotor membasahi aspal jalan. Darah itu membuat Randy menjadi pusing. Randy segera pergi dari tempat itu untuk kembali ke klinik. Dini yang melihat suaminya memegangi kepala menjadi heran. Tadi suaminya baik-baik saja belum keluar. Tapi kenapa tiba-tiba pulang dengan memegangi kepalanya? Randy memberikan kantong plastik kecil pada Dini, lalu duduk. "Kakak kenapa?" tanya Dini cemas. Randy memijati kepalanya yang sangat pusing itu. "Kak," Dini membantu memijati kepala Randy. "Aku baru lihat sesuatu yang mengerikan, Din. Aku gak tahan liatnya," ucap Randy. "Apa itu?" tanya Dini. "Ada kecelakaan di depan warung saat aku beli minuman tadi. Aku syak lihat darah sebanyak itu. Aku langsung pusing," jelas Randy. "Kecelakaan? Apa korbannya meninggal?" tanya Dini lagi. "Ya, 2 pengendara motor langsung tewas di tempat. Darahnya banyak banget. Aku gak kuat liatnya," jawab Randy lagi. "Ya Allah, kasihan," ucap Dini. "Minum dulu deh," Dini memberikan minuman yang dibelikan Randy tadi pada suaminya itu. Siapa tahu dengan minum bisa menghilangkan sedikit syak dalam diri Randy. Ya, Randy memiliki fobia pada darah yang banyak. Randy takkan pernah kuat jika harus melihat tumpahan darah yang sangat banyak. Dia pasti akan merasakan pusing jika melihatnya, dan langsung lemas. Randy memiliki fobia tersebut sejak kelas 1 SMP. Dia merasakan dirinya takut akan darah banyak saat melihat teman sekelasnya mengalami kecelakaan karena jatuh dari atas gedung lantai 2 saat tengah bermain-main dengan temannya. Beruntung nyawanya tertolong, namun kakinya patah hingga mengakibatkan darahnya tumpah di lantai dasar, dan itu membuat Randy langsung merasakan pusing. Sejak saat itulah Randy tak bisa melihat darah yang banyak. Randy akan selalu menghindar setiap harus berhadapan dengan darah sebanyak itu. Dini tak tahu suaminya memiliki fobia. Dia hanya membantu memijati kepalanya, meski tak tahu suaminya ketakutan melihat darah. Nomor 209. Nomor antrian Dini terpanggil. Randy dan Dini dengan santai masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Keduanya duduk setelah dipersilahkan. "Ada masalah apa?" tanya bidan. "Mau periksa kandungan, Bu," jawab Dini. "Usia kandungannya berapa bulan?" tanyanya lagi. Saya gak tahu, Bu. Entah itu 1 atau 2 bulan. Dini tak tahu pastinya. "Ada keluhan?" "Cuma sering mual-mual dan sering pusing, Bu," jawab Dini. "Ya sudah, ayo berbaring, biar Ibu periksa dulu," titah Ibu bidan. Dini menurut. Gadis cantik berambut panjang itu berbaring di atas sebuah ranjang pasien. Randy berdiri di samping ranjangnya, memegangi tangan Dini. Bidan mulai menyingkap dress Dini ke atas, lalu mulai meraba-raba perut Dini yang masih rata. Dini deg-degan. Dia takut kesehatan bayinya bermasalah. Dini takut kehilangan bayinya lagi, sama seperti dulu. Randy pun sama deg-degannya dengan Dini. Namun dia berharap bayi mereka baik-baik saja kali ini. Hanya beberapa menit saja bidan memeriksa perut Dini. Dia kemudian mempersilahkan Dini untuk turun dari ranjang dan menutup kembali perutnya. Dini dan Randy duduk kembali di depan meja bidan untuk mendengarkan penjelasan bidan tentang keadaan bayi mereka. "Kondisi janinnya sehat. Kalian calon orang tua yang baik. Di usia kalian yang masih sangat muda ini, kalian sudah berhasil menjaga dengan baik kehamilan. Saya salut," puji bidan. "Alhamdulillah," ucap Dini dan Randy senang. "Tolong lebih diperhatikan lagi makanan, minuman, hingga vitamin yang dibutuhkan untuk nutrisi janinnya ya, karena itu sangat penting untuk perkembangan janin dalam kandungan," jelas bidan lagi. "Dan tambah asupan nutrisi dengan susu khusus ibu hamil ya," tambah bidan. Dini dan Randy mengangguk paham. "Bu bidan, kalau lagi hamil kayak gini, apa boleh kami berhubungan suami istri?" tanya Randy malu-malu. Dini menoleh. Randy cengengesan. "Boleh, tapi tolong dibatasi ya. Di usia kandungan yang masih muda begini masih rentan terhadap keguguran, maka berhubungan maksimal 3 kali seminggu saja. Nanti, jika usia kandungannya sudah 6 bulan berjalan, sering pun tak apa-apa, karena itu sangat bagus untuk persalinan nantinya," bidan menuturkan. "Oh,
Jetty lebih baik gak usah ya Bu Bidan, supaya gak ganggu bayi kami. Dini mendelik pada Randy. Randy mendengus dan mendelik pada Dini juga. Bagaimana bisa dia hidup tanpa jatah nafkah batinnya? Bidan hanya senyum mesem-mesem melihat tingkah keduanya yang lucu. Anak muda seperti Randy, mana bisa menahan dirinya dari berhubungan seksual. Nafsunya masih menggebu-gebu, tak mudah untuk menahannya. Setelah mendapatkan hasil yang baik dari kandungan Dini, keduanya keluar dari klinik. Mau pulang atau kemana dulu? Tanya Randy. Terserah kakak aja deh. Kemanapun kakak pergi aku mau ikut. Jawab Dini manja. Uluh-uluh, manja banget si mamanya baby. Randy mencubit gemas pipi istrinya yang manja itu. Dini tersipu malu. Entah mengapa, tapi Dini ingin bermanja pada suaminya. Dini dan Randy pun pergi dari klinik. Mereka belum menentukan tempat mana yang akan dituju. Tetapi mereka akan menikmati hari dengan bermotor dahulu, sebelum menemukan tempat yang bagus untuk pacaran. Dini memeluk Randy, kepalanya tersandar pada punggung Randy. Randy tersenyum dipeluk seperti itu oleh istrinya. Memang momen seperti ini selalu menimbulkan kemesraan antara keduanya. Mau berhenti buat makan siang? Tawar Randy. Boleh, jawab Dini. Berhenti di warung bakso aja ya, pinta Dini. Oke. Randy membelokkan motornya, berhenti di sebuah warung bakso. Kak, pengen bakso rudal. Renyek Dini manja. Dia menggelayut pada Randy dan menunjuk bakso rudal pada menu. Seriusan? Baksonya gede loh, kamu sanggup makan bakso segede gitu? Randy tak percaya. Istrinya mau memakan bakso sebesar itu. Pokoknya pengen. Renyek Dini lagi. Ya udah, pesan aja. Makasih cintaku, Dini mencium pipi suaminya. Dini langsung memesan seporsi bakso rudal untuknya, dan Randy memesan bakso telur ukuran biasa. Karena Randy memang tak suka banyak makan. Sambil menunggu pesanan baksonya, Dini memainkan jari-jari tangan Randy, mengukurnya dengan jari tangan sendiri. Lalu, Dini memainkan kelopak mata Randy, hingga mencubiti pipi Randy. Randy tak bisa menolak. Tingkah aneh Dini ini memang terjadi sejak Dini hamil. Randy hanya pasrah dengan perlakuan istrinya. Mungkin itu bawaan bayi. Bakso pesanan datang dan disajikan kepada mereka. Randy membulatkan mata melihat bola bakso seukuran 2 kepalan tangan Dini itu. Dia tak yakin Dini bisa menghabiskannya. Ukuran bakso itu terlalu besar menurut Randy. Sayang, yakin bakal habis? Tanya Randy lagi, masih tak yakin. Kan kalau gak habis, ada sayangku yang habisin. Hehehe. Jawab Dini seenaknya. Idih, aku udah punya. Gak mau makan lagi. Ini aja belum tentu habis. Randy tak mau disuruh makan bakso sebesar itu. Apalagi baksonya sendiri belum tersentuh sama sekali. Dini dan Randy mulai menikmati bakso mereka dengan selera masing-masing. Baksonya memang enak. Keduanya memakan bakso dengan lahap. Awalnya semua baik-baik saja. Dini tak berbicara selama memakan baksonya. Randy pikir Dini benar-benar sanggup menghabiskan semuanya. Tapi, Kak, ucap Dini. Jawab Randy tanpa menoleh. Aku kenyang. Habisin ya, ucap Dini. Lalu memberikan mangkuk baksonya pada Randy. Randy melotot. Tak menyangka kalau dia akan disuruh untuk menghabiskan bakso milik Dini. Punyaku masih ada, Din. Aku gak mau. Mending kamu bungkus aja deh. Randy malas jika harus menghabiskan bakso milik istrinya itu. Enggak mau. Maunya dimakan habis sama kakak. Baby katanya mau lihat kakak makan itu. Jawab Dini tanpa beban. Astaga Dini, kamu gak kasihan sama aku? Ini bakso ukurannya besar loh. Masa sih aku harus habiskan itu? Ini aja belum habis kok. Randy menunjukkan mangkuknya yang masih ada setengah baksonya. Bodoh amat, pokoknya harus dimakan. Kalau gak mau, aku gak akan kasih kakak jatah malam ini. Dini melipat kedua tangannya dan mengancam. Ya elah Dini, kejam banget. Masa cuma gitu aja pakai ancaman sih? Randy tak setuju. Pokoknya harus habis. Aku akan pantengin kakak terus sampai baksonya habis. Dini mengancam. Randy mendengus. Bisa-bisanya Dini membuat Randy merasa distakmat. Dini mengambil bakso milik Randy dan membiarkan Randy memakan bakso miliknya yang masih setengah porsi itu.
Randy menelan ludah dengan susah payah. Melihat baksonya Dini, Randy cukup ngeri. Dia takkan sanggup memakan bakso itu. Ayo cepat makan kak, kakak gak mau kan anaknya ileran. Din masih menunggu suaminya memakan bakso itu. Tapi sayang, Randy ingin protes. Enggak ada tapi-tapi, ayo habiskan. Dini melotot marah. Tak mau Randy menolak. Randy mengalah. Dia pun dengan sangat malas memakan bakso milik istrinya itu. Meski mulut dan perutnya tak bisa menerima dengan ikhlas bola daging itu, tapi Randy tetap memaksakan diri melahapannya. Daripada Dini marah. Selepas menghabiskan bakso itu, Randy kekenyangan. Perutnya sangat penuh, hingga Randy sulit berdiri untuk pulang. Sementara Dini terkekeh, puas karena keinginannya terkabul.